Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda dimanapun berada. Pemirsa sekalian secara keseluruhan, saya sangat mengapresiasi karena Anda kembali menonton channel YouTube ini. Tentunya yang terkait dengan konten komunikasi yang kita namai bersama Mr. Koronis. Komunikasi romantis dan humanis. Bagaimana berkomunikasi yang romantis dan sekaligus humanis. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, pada kesempatan ini tentu kita akan bahas yang menyangkut masalah simbol-simbol komunikasi. Bagaimana simbol-simbol komunikasi? Tentunya bisa dilihat dari gestur tubuh yang kita tampilkan. Kadangkala kita melihat ada orang yang mengangguk. Itu bagian dari simbol komunikasi, tandanya dia setuju. Kadangkala kita lihat orang lagi menghayal, itu bagian dari simbol komunikasi. Bahkan tidak sedikit orang kita jumpai dalam keadaan tersenyum, juga adalah bagian dari simbol komunikasi. Bahkan ada orang yang meneteskan air mata, juga adalah bagian dari simbol komunikasi. Tetapi tentunya bahwa ketika seseorang tersenyum, sudah pasti bahwa simbol komunikasi yang dia wujudkan adalah perasaan kebahagiaan. Tapi ketika dia meneteskan air mata, tentunya belum tentu dia bersedih. Sebab kadangkala orang merasa terharu dengan suatu keberhasilan, dengan suatu pencapaian, maka dia meneteskan air matanya. Pada kesempatan ini, bagaimana ketika orang tua tersenyum? Ada 5 titik kebahagiaan orang tua yang membuat dia tersenyum sebagai bagian dari kebahagiaan dalam simbol komunikasi. Yang pertama, orang tua ketika melahirkan putra-putrinya atau bayinya, maka sudah pasti dia tersenyum dua-duanya. Sangat bahagia sekali menimang putra-putrinya yang baru lahir, yang sekian lama tentunya diidam-idamkan. Sehingga dengan lahirnya bayi, maka dia merasa bahagia dan pasti tersenyum. Kemudian yang kedua, bila mana putra-putrinya sudah memasuki tingkat sekolah, dia sudah bahagia karena dia sudah mengantar ke sekolah untuk memulai pendidikannya. Dan kemudian yang ketiga adalah kalau mau melihat titik kebahagiaan orang tua, tentu bagaimana agar kita harus serius belajar sehingga dapat mencapai atau menamatkan studinya. Ketika kita SD, harus belajar dengan baik supaya tamat secepatnya di SD. Begitu pula di SMP, tamat tepat waktu dengan 3 tahun. Begitu pula SMA, juga tamat dengan 3 tahun. Begitu pula yang kuliah, mampu menyelesaikan kuliahnya 4 tahun. Sudah pasti ketika orang tuanya hadir pada acara wisuda, tentu pasti dia tersenyum. Karena itu adalah senyum kebahagiaan. Yang keempat, bagaimana orang tua membuat dia tersenyum lagi? Yang keempat itu adalah ketika anaknya mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, ketika kita sudah menyelesaikan kuliah, tentu kita berusaha dengan maksimal sambil berdoa, bekerja dengan baik, mencari lapangan kerja yang baik, yang tentunya sesuai dengan profesi kita masing-masing. Karena masing-masing mahasiswa tentu masing-masing mempunyai jurusan-jurusan tersendiri. Oleh karena itu, Anda bekerjalah sesuai dengan profesinya masing-masing, sesuai dengan keahliannya. Sebagaimana ungkapan yang biasa kita dengar, the right man on the right job. Artinya, bahwa seseorang itu alangkah baiknya kalau ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Kemudian berikutnya, yang kelima, yang membuat orang bahagia dan tersenyum adalah ketika dia sudah menikahkan putra-putrinya. Disitulah letak kebahagiaan puncak orang tua.
Dan kadangkala bukan hanya senyum pada saat itu, tetapi orang tua kadangkala terharu dan mampu meneteskan air matanya. Sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa kalau sudah senyum, sudah pasti bahagia. Tapi kalau meneteskan air mata, belum tentu dia bersedih. Karena itu adalah bagian dari proses komunikasi. Maka dalam psikologi komunikasi, ketika orang tua menikahkan putra-putrinya, tidak sedikit orang tua yang terharu. Bukan hanya tersenyum, tetapi kadangkala meneteskan air mata sebagai wujud kegembiraan bahwa dia sudah berhasil membawa putra-putrinya menuju kepada pintu pernikahan. Dan ketika itu, tentu tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anaknya dianggap sudah paripurna. Nanti anaklah yang mengembangkan dirinya, membangun rumah tangganya masing-masing. Sehingga dengan demikian, para pemirsa sekalian, adik-adikku di mana saya berada, atau siapapun kita, ketika kita adalah anak sekolah, ketika kita adalah mahasiswa, atau yang sudah sarjana, sebaiknya buatlah bagaimana orang tua mampu tersenyum dengan baik. Karena senyuman orang tua yang membahagiakan orang tua tentu adalah bagian dari usaha balas jasa kita terhadap orang tua yang selama ini tentunya memfasilitasi kita, membiayai kita, toh pada akhirnya dia dapat tersenyum bahagia ketika kita menamatkan sekolah, ketika kita menjadi sarjana, dan ketika kita mendapatkan pekerjaan, bahkan ketika kita sudah menuju kepada satu pintu pernikahan. Dengan demikian, pasti orang tua merasa bersyukur dan berbahagia karenanya. Inilah 5 titik kebahagiaan orang tua yang perlu kita pertahankan bersama. Demikian, terima kasih. Insya Allah, jangan lupa like, subscribe, and share untuk mendapatkan konten-konten komunikasi berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.